Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, hafidhunillah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk sholat malam. Bahkan di dalam riwayat tarikh, beberapa tarikh dan semua para ulama tarikh sepakat bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholatul lail, sholat tahajud. Baik musafir, baik di dalam kampung, beliau tidak pernah meninggalkan sholatul lail, sholatul malam. Berbeda dengan duha, Nabi kadang melaksanakan, kadang tidak. Tapi kalau sholat tahajud, sholatul lail, Nabi istimrar, istiqamah, mulazamah. Terus Nabi melakukannya, walaupun dalam keadaan marid. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, bahkan Nabi itu pernah bengkak, tapi tetap melaksanakan sholatul lail. Mudahan kita bisa diberikan Allah ilham, diberikan anugerah terindah, yaitu bisa sholatul lail. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum," kata Nabi. Lazimi oleh kalian, serius, konsisten, istiqamahlah, bujur-bujur untuk bisa bangun malam, ujar Nabi. Untuk apa? Sholatul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena orang yang bisa sholat malam itu, orang yang sholat malam ini kebiasaan orang-orang salih bahari, ujar Nabi. Para nabi-nabi bahari, datu-datu nabi bahari, orang-orang salih, para aulia Allah, itu kebiasaannya pasti sholat malam. Ada pernah ada. Nah, kalau kita bangun salat malam, maka kita dalam malam itu termasuk pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau kita bisa rutin setiap malam. Maka kita setiap malam itu nama kita dalam pilihan, absen daftar nama-nama pilihan. Walaupun kita belum soleh, tapi kita termasuk bagian orang soleh. Karena ini adalah harus. Kalau orang ingin soleh itu bangun malam. Walaupun dia alimnya seperti apa, walaupun bagaimana hafal Quran, tapi kalau tidak bisa bangun malam, belum soleh lagi. Belum ada tanda-tanda orang soleh. Apalagi kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dan juga seorang tabi'in yang lain mengatakan bahwa jangan sampai kita terdahulu ayam bertongkok pada kita bangun. Jadi bangun kita dulu, hanya ayam bertongkok. Bila kita terdudi bangun, berarti kita kalah dari ayam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Fa inna qiyamal lail qurbatun ilallahi azza wa jalla. Karena orang yang kau bangun malam itu, karena perbuatan salat malam itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang hendak parak doa Allah nih, hendak parak doa Tuhan tuh. Itu caranya diantaranya bangun malam. Amun guring, melandau, pandir tasawuf, pandir tauhid, belum. Itu hanya di muntungnya aja ilmunya, belum sampai ke dalam rohaniyahnya. Kalau orang bujur-bujur sampai ke rohaniyahnya, itu pasti bangun sholatul malam. Wa takfirun lidzunub, dan mengampuni dosa kita. Dosa kita ini banyak, maksiat kita banyak. Nah, meleburnya diantaranya ada sholatul lail, sholat malam. Jadi kalau kita sudah sholat malam, minimal, bahkan di dalam Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan walaupun satu rakaat asal bangun, maka itu menghapus dosa-dosa kita. Dosa kita nih di siang tadi kan banyak, tambah malam kada salat malam, tambah. Nah, itu. Apalagi Jasidin? Wa mutradatun lidda'i, obat segala penyakit, anil jasad, daripada badan. Ini penyakit badan, bukan penyakit rohani. Penyakit badan. Artinya kalau ada penyakit-penyakit, bangun malam, berdoa, minta ampun, ya Allah, sambil berobat, insya Allah Allah sembuhkan. Paling kadang meringankan. Yang ketiga, yang selanjutnya, wamanhatun anil ithmi, dan sebagai alat kontrol, pencegah dari kemaksiatan. Orang tuh kalau salat malam rutin, insya Allah terjaga. Pandangannya terjaga, telinganya terjaga, hatinya terjaga, pikirannya terjaga, langkahnya terjaga. Tapi kalau orang tidak bisa sholat malam, walaupun sembahyang 5 waktu berjamaah ke masjid, tapi sholat malamnya tidak bisa konsisten, maka
belum bisa dipastikan orang itu bisa terkontrol dalam berbuat maksiat, waliyadzubillah. Nah, bahkan ada riwayat lain ujar Nabi, siapa yang bangun malam, maka subuhnya di pagi itu jiwanya tuh sehat, jiwanya tuh bersemangat, jiwanya itu kada malas-malas, nyaman awaknya tuh. Tapi kalau orang tuh kada kau bangun malam, awaknya pagi tuh pengulir, malas, ada nyaman. Coba pian rasakan aja. Kalau sampai 40 malam nih lah sholat malam pada tertinggal, rasakan dengan kada itu lain awak itu. Nyaman rasanya. Rasa diberi anugerah oleh Allah tuh kayak diberi siraman. Nyaman. Nah, bagaimana caranya? Nah, di antaranya uji abah guru. Dua caranya tuh. Yang pertama, sebelum guring tuh minum banyak-banyak. Banyak kan jadi kita hendak pipis kalau. Nah, pas bangun tuh, yang sekira-kira bangunnya ini sekitar jam 2 atau jam 3, minumnya disadangi kayak apa? Nah, itu diantaranya Jasidin. Nang selain amalan-amalan nih. Nah, itu diantaranya nang realnya. Nang kedua ujar Sidin, guring disungsungi. Nah, amun orang tuh hendak bangun malam jam 2 bangun, tapi guring jam 12 ada awal. Jadi guring disungsungi. Makanya di sekumpul dulu tuh Mbak Maulid sudah tuntung abah guru bulik dah. Karena hendak guring cungsung. Karena Rasulullah SAW tuh guring apa? Awalal lail, permulaan malam. Rasulullah tuh habis isya guring sudah. Makanya di dalam Hidayatus Salikin, kalau dalam kitab Syiarus Salikin juga, itu makruh kita berpandiran ngobrol habis isya tuh. Karena supaya apa? Supaya kawa guring sungsung. Bila guring kawa sungsung, bangun pun kawa sungsung, maka kawa tahajud, maka rutin kawa. Nah, mudah-mudahan kawa tamalakan. Wallahu a'lam. Pas hajakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.